Di balik kecanggihan teknologi dan kedisiplinan masyarakat Jepang, ada satu sistem yang sangat menentukan masa depan warganya sejak usia dini, yaitu sistem pendidikan. Tapi, tahukah kamu, banyak siswa di Jepang hidup dalam tekanan luar biasa karena satu hal. Bayangkan, kamu baru berusia 15 tahun, tapi sudah harus menentukan masa depanmu. Gagal ujian, mimpimu bisa tamat. Inilah yang disebut examination hell atau juga yang Jikuku. Halo, saya Fazal Iskanduratwa. Saya Adnan Isa Asyari Sukono. Saya Sandi Prayogo, dan kami di sini akan membahas lebih lanjut tentang topik ini. Jugeng Jikoku atau neraka ujian adalah istilah yang populer di Jepang untuk menggambarkan sistem seleksi masuk SMA atau universitas yang sangat ketat, kompetitif, dan melelahkan secara mental. Ujian masuk bukan sekedar formalitas. Bagi banyak siswa, satu hari ujian bisa menentukan masa depan mereka. Apakah mereka bisa masuk sekolah impian, universitas ternama, dan akhirnya mendapatkan pekerjaan bergengsi. Setelah kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua, negeri Sakura ini bangkit dengan satu senjata utama, yaitu pendidikan. Pemerintah Jepang sadar bahwa sumber daya alam mereka terbatas, maka satu-satunya cara untuk bersaing di kancah global yaitu dengan membangun manusia. Pendidikan pun dijadikan alat utama untuk mobilitas sosial. Lahir dari budaya Konfusianisme yang menekankan kerja keras dan hormat pada guru, masyarakat Jepang menaruh nilai tinggi pada prestasi akademik. Hasilnya, nilai ujian bukan sekedar angka, tapi menjadi simbol status, kebanggaan keluarga, dan masa depan. Tekanan ini dimulai sejak dini. Bahkan sebelum masuk SMP, banyak siswa sudah ikut juku atau bimbingan belajar malam hari untuk mempersiapkan ujian masuk SMP, bahkan SMA. Jam sekolah formal itu bisa berakhir sampai jam 3 sore. Tapi bagi banyak siswa di Jepang, hari belajar mereka itu belum selesai sampai 4 hingga 5 jam. Juku yaitu tambahan dari luar jam sekolah. Disinilah mereka itu diasah untuk menambah nilai ujian, memperkuat pemahaman pelajaran, dan memperbaiki nilai serta mempersiapkan untuk ujian masuk sekolah. Dampak dari fenomena ini di Jepang itu sangat luas, tidak hanya bagi para siswa, tapi juga pada keluarga dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Salah satunya adalah tekanan mental dan stres berkepanjangan. Siswa diharuskan untuk belajar sepanjang hari, bahkan di luar jam sekolah lewat scram school atau juku. Bahkan kasus burnout dan gangguan kesehatan mental meningkat pada masa-masa ujian masuk sekolah lanjutan. Selain itu, examination hell juga menyebabkan penurunan kreativitas dan minat belajar sejati. Fokus pendidikan bergeser dari yang pemahaman dan kreativitas menjadi sekedar menghafal demi ujian masuk. Dampak dari fenomena ini adalah anggapan bahwa gagal ujian masuk sama dengan gagal dalam kehidupan sehari-hari. Banyak siswa yang gagal dan merasa hidupnya hancur. Hal ini menyebabkan hilangnya motivasi, menarik diri dari masyarakat, bahkan dalam kasus ekstrim hingga berakhir jadi bunuh diri. Salah satu titik paling menentukan dalam sistem ini adalah ujian masuk SMA atau KOKO. Kenapa penting? Karena SMA yang bagus adalah jalan utama menuju universitas elit. Jadi, jika kamu gagal masuk SMA unggulan, maka peluangmu ke universitas top bisa hilang. Banyak siswa belajar 10 hingga 12 jam dalam sehari sebelum ujian. Tidur 3 jam sudah biasa. Stres sudah jadi teman sehari-hari. Setelah SMA, ada ujian yang lebih berat, yaitu ujian masuk universitas. Siswa harus melewati 2 tahap, yaitu ujian nasional dan ujian khusus dari universitas yang dituju. Kalau gagal, mereka bisa jadi ronin, yaitu siswa yang menghabiskan 1 tahun penuh untuk belajar ulang demi mencoba lagi tahun depan. Banyak ronin yang belajar sendirian, mengisolasi diri dari dunia luar dengan satu tujuan, yaitu balas dendam akademik.
Sistem ini bukan hanya menyiksa siswa, tapi juga menyiksa orang tua. Biaya juku, les privat, bahkan bimbel elit bisa mencapai jutaan yen per tahun. Dan semua itu hanya untuk satu tujuan, yaitu naik peringkat dan mendapatkan tempat di sekolah yang terbaik. Tekanan ujian ini meninggalkan jejak yang dalam. Banyak siswa mengalami depresi, gangguan tidur, bahkan trauma sekolah. Bahkan ada istilah school alergi, kondisi di mana siswa secara psikologis menolak pergi ke sekolah karena tekanan ekstrim. Kasus bullying, kekerasan, hingga bunuh diri di kalangan pelajar bukanlah hal asing di Jepang. Sayangnya, ini sering dianggap harga yang wajar demi kesuksesan. Jepang membuktikan bahwa disiplin dan kerja keras bisa membentuk bangsa yang maju. Tapi, jika masa depan ditentukan oleh satu lembar kertas ujian, apakah itu adil? Examination hell adalah realita, tapi masa depan anak-anak seharusnya lebih dari sekedar angka di atas kertas. Pendidikan seharusnya membimbing, bukan menekan. Bukan hanya soal masuk universitas, tapi juga tentang tumbuh sebagai manusia yang utuh.